Baik, Mas Sam. Luar biasa ya. Malam hari ini kita berasa kuliah teologi ini ya. Saya tidak menjelaskan tentang lapsarian, Pak. Oh iya. Aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Karena itu sangat sangat teknis itu. Ya. Iya, iya. Tapi bukan promosi, tapi di YouTube saya ada membahas tentang itu setahun yang lalu. Lengkap di situ. Oh, iya. Iya, iya. Baik, Mas Sam. Terima kasih. Ya, oke. Dari segi waktu, ini kita sudah habis sebetulnya udah lewat 3 menit ya. Nah, tapi kita sepakat ya kita akan habiskan dulu pertanyaan yang tersisa. Nah, saya sudah tutup chat room-nya, jadi benar-benar mohon maaf kalau udah nggak pada bisa ngirim pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita akan menyelesaikan pertanyaan yang tersisa. Oke, baik. Langsung saja ya. Nah, ini pertanyaannya memang kritis-kritis ini Pak Sam. Ini dari Bro Johan Krishna. Ya. Apakah orang-orang yang masuk dalam silsilah Kristus di Alkitab pasti diselamatkan atau merupakan tanda bahwa ia adalah orang yang diselamatkan? Silakan Pak Sam. Bagaimana? Apakah orang-orang yang masuk dalam silsilah Kristus di Alkitab pasti diselamatkan atau merupakan tanda bahwa ia adalah orang yang diselamatkan? Ya iya Pak, pasti mereka diselamatkan. Allah memelihara garis keturunan. Allah memelihara garis keturunan itu sampai juru selamat datang. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk itu. Termasuk diantaranya Maria, Yusuf. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab bahwa mereka digambarkan sebagai orang yang tidak taat kepada Tuhan atau tidak diselamatkan. Oke. Iya. Oke, udah jelas ya, Bro Johan Krishna ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Unang Satyagraha. Apakah ada iman yang tidak berbuah perbuatan baik? Jika ada, apakah orang tersebut layak disebut beriman? Jadi menurut saya hanya ada satu iman, yaitu beriman kepada Kristus. Di luar itu, maka belum atau tidak layak disebut beriman. Bagaimana ini Pak Sam? Iya. Tadi di depan sudah katakan bahwa orang yang selamat itu pertama beriman, dua lahir baru, sedang datang kekal, dan beriman sampai akhir, bertekun sampai akhir. Nah, dua yang terakhir saya sebutkan ini, beriman sampai akhir, bertekun sampai akhir, ini merupakan tanda yang dapat kita lihat dari yang sebelumnya ini, hidup kekal dan lahir baru itu kan tidak terlihat. Bagaimana kita melihat orang lahir baru? Nikodemus saja bingung, seorang Farisi itu, ahli hukum Taurat. Bingung dia, apakah saya harus masuk ke rahim ibuku? Katanya. Lahir baru itu kan tidak kelihatan. Maka beriman sampai akhir dan bertekun sampai akhir, itu merupakan tanda bahwa orang itu diselamatkan. Begitu loh. Ya. Nah, cuman Yakobus mengatakan, dan Paulus juga mengatakan, bahwa bukti bahwa iman kita itu hidup, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu, hidup saleh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kita memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita tidak melakukannya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan daging, nanti suatu saat walaupun kita sudah diselamatkan, itu seperti hangus. Coba lihat di dalam kita baca saja ayatnya ya, biar jelas. Nah, 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 5 mulai. 1 Korintus pasal 3 ayat 5. Bisa dibacakan? Saya bacakan ya Pak Sam ya. Oke. 1 Korintus 3 ayat 5. Betul ya? Ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oke. Terus? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oke. Terus? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Oke. Sampai di situ dulu. Jadi yang memberi kita pertumbuhan tadi siapa? Allah.
Nah, pekerjaan menanam dan menyiram ini misalnya berkhotbah, mengajak orang beribadah dan lain sebagainya, itu penting atau tidak? Paulus katakan dia kan pemberitaan Injil, dia rasul, dia pemberita Injil, dia pengajar. Tapi dia menganggap dirinya dilambangkan dan apa? Yang menanam dan yang menyiram. Dia tidak memberikan pertumbuhan sama sekali. Jadi kekristenan kita kalau bertumbuh itu adalah karya Allah sendiri. Yang dapat kita lakukan dengan membaca Alkitab, berdoa, menghadiri ibadah itu, itulah pekerjaan menanam dan menyiram. Yang olehnya sebagai sarana Allah memberikan pertumbuhan kepada kita. Terus lanjut. Ayat yang ke ayat berapa tadi? Ayat ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ada upahnya di sana disebutkan. Jadi para bapak pendeta, para gembala, para pengajar, para penginjil, kita melakukan pekerjaan kita masing-masing, kita suatu saat akan mendapat apa di sana? Upah. Amin. Amin. Ada mendapat upah. Ya. Sesuai dengan apa? Pekerjaannya, bukan pekerjaan orang lain, pekerjaan kita yang kita kerjakan. Maka saya kalau berkhotbah, itu jauh-jauh hari sudah saya siapkan lebih dulu, sehingga saya memberikan yang terbaik kepada jemaat. Bukannya malam ini saya berdoa Roh Kudus terangi hati dan pikiran saya, besok saya berkhotbah. Ya, saya baca, tolong kasih petunjuk, plok, saya langsung buka Alkitab bagian tengah, langsung besok saya khotbahkan. Nggak begitu. Saya belajar menggali isi firman Tuhan itu lalu berbagi kepada orang lain. Lalu saya berkata, Roh Kudus terangi hati dan pikiranku supaya aku mengerti firman Tuhan dan menghidupi firman itu. Dan ketika aku berbagi, aku membagi firman yang telah aku hidupi, yang telah aku mengerti dan aku pahami. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, Pak. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Terus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Jadi untuk membangun di atas dasar itu adalah Kristus, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Gitu. Bagaimana ia membangun? Berarti ada upaya, ada usaha. Tapi dasar itu sendiri adalah Kristus. Coba ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ayat jawaban dari pertanyaan itu tadi ada di ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Coba dibacakan langsung lagi. 13? Ya. Oh, bukan dari 12. Ayat 12. Dari 12 ya. Ayat sampai ayat 15. Ya, baik. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Oke, stop dulu Pak ya. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Jadi kalau dia tidak tahan uji, dia tidak akan dapat upah. Artinya kan begitu. Nah, baru ayat 15. Ini yang tidak tahan uji. Oke, terus. Oke. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita. Makanya terbakar. Ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang mau saya katakan adalah begini. Kalau orang sudah selamat, memiliki keselamatan sejati dalam Kristus, ia tidak akan kehilangan keselamatan itu. Cuman bagaimana ia membangun dasar keselamatan itu di atasnya, itu akan menentukan upahnya. Dia mendapat upah atau tidak. Kalau imannya tidak baik, dia membangun kekristenannya, ia seperti sesuatu yang akan terbakar nanti dan tidak mendapat upah. Tetapi ia sendiri apa? Diselamatkan. Ia diselamatkan, tapi dia hangus. Kenapa? Karena imannya itu yang Yakobus katakan itu iman yang mati, gitu. Nah, dia kerjakan keselamatan itu. Ya. Jadi kalau orang sudah lahir baru sejati, mendapatkan keselamatan sejati, dia tidak akan bisa hilang keselamatan. Tidak bisa. Hanya pekerjaannya yang berbeda dengan orang yang menghidupi
mengerjakan keselamatannya. Pekerjaannya itu akan dinilai nanti. Begitu, Pak. Ya. Oke. Makasih Pak Sam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Mona Manopo. Ketika percaya Yesus jadi anak Allah, bukan? Ya. Bisakah ia tidak jadi atau bukan jadi anak lagi karena ia tidak setia sampai akhir hidupnya? Silakan Pak Sam. Itu sudah saya jelaskan tadi. Ya. Keselamatan itu, lahir itu kan tidak bisa batal. Masa orang secara lahiriah saja, seorang yang bayi lahir masih bisa batal? Orang yang namanya lahir itu tidak bisa batal. Lahir baru juga tidak bisa batal gitu. Makanya orang yang benar-benar sudah lahir baru itu tidak mungkin kehilangan keselamatan. Lahir itu tidak pernah yang namanya lahir itu batal. Sudah 9 bulan dikandung, waktunya mau melahirkan, batal kamu lahir. Nggak bisa. Masuk lagi, Pak. Nggak bisa. Itu secara logika begitu. Sama secara rohani. Kalau kita sudah lahir baru, kita tidak mungkin kehilangan keselamatan kita. Hanya waktu di pengadilan nanti, kita akan gosong kalau kita tidak mengerjakan keselamatan. Hangus, terbakar kita. Tapi kita tetap selamat. Gitu loh. Itu bukan saya yang mengatakan, kan ayat yang sudah kita baca tadi. Benar nggak? Ayat yang kita baca. Yang diuji tadi apa? Pekerjaan tiap-tiap orang itu diuji. Nah, pelayanan kita, kasih kita, perbuatan-perbuatan kita, ya, usaha kita di dalam perjalanan iman kita, itu semua akan diuji di sana nanti di sana. Akan diupahi di sana, begitu ya. Nah, jadi kalau orang itu anak Allah, tidak mungkin dia tidak akan menjadi anak Allah. Dia tetap akan menjadi anak Allah. Karena lahir baru itu tidak bisa batal. Itu namanya keselamatan karena anugerah. Ya. Tapi upah adalah amal, usaha, perbuatan kita. Ya. Oke. Itu ngomong-ngomong. Saya kasih ilustrasi, Pak. Saya kasih ilustrasi. Oh iya, silakan, Pak. Ada jemaat di Perjanjian Baru itu, ada jemaat Efesus, ada jemaat Filipi, ada jemaat Kolose, ada Galatia. Ya. Jemaat yang paling bermasalah jemaat Korintus. Di sana ada inces, hubungan seks keluarga. Di sana juga ada pertengkaran, ya, ada stigma dalam bahasa Yunani itu stigmata, ya, ada pertengkaran. Kemudian di situ juga ada masih terikat pada penyembahan berhala. Ada beberapa yang masih terikat pada penyembahan berhala. Belum lagi kekanak-kanakan karena masalah karunia rohani. Belum lagi karena blok-blok kepemimpinan. Aku adalah anggota dari Paulus. Yang satu bilang pemimpin kami Kepas, yang lain bilang pemimpin kami Apolos. Yang lebih dahsyat lagi bilang kami adalah milik Kristus. Ya. Jadi Kristus diklaim milik mereka. Begitu. Ya, di blok-blok. Nah, macam-macamlah keadaan jemaat ini. Tapi Paulus katakan kepada mereka, di awal kalimatnya itu, walaupun dia nanti akan membeberkan kesalahan-kesalahan mereka dan meminta supaya mereka memperbaiki diri mereka, Paulus tetap katakan kepada jemaat kudus di Korintus. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan adalah hal-hal yang ada yang tidak kudus. Inces misalnya tidak kudus. Tapi Paulus tetap mengatakan secara seluruh jemaat itu adalah orang-orang kudus di dalam Kristus. Yeah. Oke? Jadi sebutan orang kudus itu tidak bisa dibatalkan atas orang percaya. Gitu loh. Ya. Bisa menangkap. Nah, justru itulah membuat kita berjuang. Oke. Cuman perlu saya tegaskan, saya tidak percaya kalau orang itu orang kudus, tapi seumur hidupnya melakukan hal yang tidak kudus terus. Saya tidak percaya. Begitu. Karena dia harus berbuah kekudusan. Hidup baru dalam Kristus akan berbuahkan ketaatan, kekudusan, dan pekerjaan yang baik. Itu. Amin. Iya. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, masih ada dari Saudara Roni T. Shalom, Hyper Grace dalam kurung kasih karunia adalah suatu pemberian dari anugerah Tuhan, yaitu pemberian keselamatan. Justru doktrin yang beragamalah yang bertolak belakang atau menolak Hyper Grace. Pertanyaan saya Pak Samuel, apakah di luar Grace dan kehidupan zaman Adam sampai Nuh, orang-orang mati itu diselamatkan? Gimana? Ya itu, mungkin intinya ini, saya langsung ke pertanyaan inti ya. Apakah
orang-orang kehidupan di zaman Adam sampai Nuh, orang-orang yang mati di masa itu diselamatkan? Karena bis itu kan air bah itu kan. Oh, tidak semua orang diselamatkan. Adam itu diselamatkan, Adam dan Hawa diselamatkan itu karena korban bayang-bayang dari korban Kristus. Allah sendiri yang menyembelih kurban waktu itu. Maka itu disebut dengan protongelium, Injil pertama diberitakan. Ya. Allah mengambil hewan kurban, mencurahkan darah, lalu menutup dosa kesalahan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu menanggapi Allah. Ya. Dan mereka mengajarkan kepada anak mereka, Habel, untuk mempersembahkan kurban. Berarti Hawa menanggapi Allah dengan iman. Adam dan Hawa. Orang-orang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sama semuanya. Diselamatkan karena anugerah oleh iman. Cuman caranya berbeda. Di perjanjian baru kita percaya pada Injil, dalam perjanjian lama dengan cara-cara yang diberikan oleh Allah. Begitu, harus ditanggapi. Allah memberikan cawat pakaian untuk menutupi Adam dan Hawa. Mereka menerima dengan menanggapi dengan iman, dengan percaya apa yang dilakukan oleh Allah itu baik untuk mereka. Ya. Nah, jadi orang-orang di dalam perjanjian lama hanya mereka yang diselamatkan adalah orang-orang yang menanggapi Allah dengan iman. Makanya dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dia menanggapi dengan iman, menanggapi Allah dengan iman, menanggapi kasih karunia Allah dengan iman. Jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama, keselamatan karena anugerah oleh iman. Cuman cara Allah menyingkapkannya itu progresif sampai kepada kedatangan Kristus dan kematiannya di kayu salib. Kalau mereka tidak menanggapi kasih karunia Allah dengan iman, mereka tidak akan diselamatkan. Itu saja. Tidak ada perbedaan, hanya cara Allah menyingkapkan, mewahyukan dirinya yang berbeda dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 1, ya, setelah berabad-abad lamanya Allah menyatakan dirinya, maka pada akhirnya dia menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. Dengan berbagai cara dia menyingkapkan dirinya. Dikatakan dalam Ibrani pasal 1 itu. Ayat 1 sampai ayat yang 3. Dan pada akhirnya melalui Yesus Kristus. Artinya cara penyingkapannya berbeda-beda mulai dari perjanjian lama. Tapi prinsipnya sama. Karena anugerah oleh iman. Maka dikatakan Nuh mendapat apa? Kasih karunia di hadapan Allah. Termasuk Nuh juga. Ya. Yeah. Adam pun sama juga. Menanggapi Allah dengan iman. Itu. Iya, baik. Ya, makasih Pak Sam. Pertanyaan terakhir ini Pak Sam, dari Saudara Riwanto Nainggolan. Mengapa semua orang harus menerima apa ini? Oh, ya saya baca apa adanya ya Pak Sam ya. Mengapa semua orang harus menerima kasih karunia Roh Kudus? Apakah karunia Roh Kudus sama dengan talenta? Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak Sam. Karunia hari itu berbeda lagi dengan karunia keselamatan. Walaupun karunia rohani itu disebut juga karis, ya karismata, karunia rohani. Ya. Karena memang keselamatan dari awal sampai akhir, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, karena kasih karunia iman. Kalau orang tidak menanggapi kasih karunia itu dengan cara yang Allah tetapkan, orang tidak akan diselamatkan. Orang di dalam perjanjian lama harus menerima kasih karunia, menanggapi kasih karunia dengan cara yang Allah sudah tentukan. Kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Abraham, ya, kepada Musa. Dan orang di dalam perjanjian baru harus menanggapi kasih karunia Allah dengan cara yang ditentukan. Apa itu? Dengan percaya kepada berita Injil. Kalau orang tidak percaya kepada berita Injil, dia tidak akan diselamatkan. Itu saja. Itu cara yang Allah inginkan kepada orang-orang di dalam perjanjian baru. Maka tugas di dalam perintah agung itu, ya, pergi dan beritakanlah Injil. Karena cara yang Allah tetapkan adalah orang diselamatkan karena mendengarkan berita Injil. Karena bagaimana mereka bisa selamat kalau mereka tidak mendengar Injil? Sudah kita baca tadi di Roma pasal 10, betul tidak? Iya. Oke? Bisa, jelas di situ. Oke. Oke, Mas. Ya, oke. Ini tadi adalah... Oh ya, silakan, Mas. Jadi memang saya menemukan adanya kesalahpahaman. Orang berpikir bahwa perjanjian lama itu orang diselamatkan karena perbuatan. Tidak, Pak. Orang selamat itu karena menanggapi kasih karunia sebetulnya. Yes. Kasih karunia ini dari awal sejak kejatuhanlah yang memampukan orang untuk bisa tetap bertahan. Dan dunia ini tidak hancur itu karena kasih karunia. Dunia ini belum dihukum itu karena kasih karunia. Adam masih tetap diberikan kesempatan nafas dan hidup. Dan keturunan-keturunannya itu karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu
Bagaimana orang menanggapi kasih karunia itu harus dengan cara yang Allah tentukan. Dan sekali lagi caranya kan berbeda-beda. Seringkali orang salah paham, dipikir orang diselamatkan itu karena perbuatan, bukan. Tapi perbuatan mereka beriman kepada Allah itulah yang menunjukkan mereka tanggap terhadap kasih karunia. Itu sebetulnya. Ya. Nah, jadi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kasih karunia-Nya itu tetap. Kasih karunia itu yang menyelamatkan. Makanya dari awal sampai akhir, ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru, keselamatan itu adalah karena kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Hanya seringkali salah paham di sana. Ya, kesalahpahaman itu di sana. Ya, bagaimana cara kita menanggapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Kepada orang Israel dia memberikan hukum Taurat. Ya, mereka menaati hukum Taurat bukan sebagai cara untuk diselamatkan, tapi cara mereka menanggapi kasih karunia Allah sebenarnya di situ. Bisa menangkap ini ya? Taurat diberikan supaya mereka menanggapi kasih karunia Allah. Tidak boleh melupakan siapa yang memberi mereka keselamatan, gitu. Ya, tapi orang Israel salah, terjatuh kepada legalisme akhirnya, menganggap bahwa perbuatan mereka lah yang menyelamatkan mereka, bukan kasih karunia Allah. Nah, itu yang Paulus tentang. Paulus dulu juga berkata begitu. Aku pikir dengan melakukan Taurat itu diselamatkan. Ternyata tidak. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Oke, bisa menangkap itu ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, silakan Pak Thomas. Saya lihat mic-nya terbuka. Iya, karena sudah selesai. Pak Sam, terima kasih banyak ini untuk pelayanannya dan tanya jawabnya. Ini mau usul saja ini. Saya lihat kita masih ada 86 orang. Nanti setelah doa penutup, mohon izin sama Pak Sam kalau saya masih bisa bertahan di Zoom. Kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk tanya jawab langsung nanti. Kalau ada yang masih berminat. Pak Sam bisa sampai jam 12 malam kawan Pak Sam. Siap. Ya, begitu aja Pak Jo, nanti kita atur. Siapa tahu, karena tadi saya lihat ada yang raise hand, mungkin dia mau bertanya. Tapi ya, kita coba nanti fasilitasi ya. Oke, kita kasih kesempatan, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Nah, berarti begini. Ini istilahnya kita tutup dulu gitu ya, Pak Thomas ya. Jadi kita buka kesempatan di sesi kedua. Jadi silahkan nanti setelah doa penutup, doa berkat yang mau live, monggo. Tapi yang masih ingin tanya jawab akan dilayani sampai pagi. Betul ya, Pak Sam? Unlimited. Ya. Unlimited. Ya, ini juga kasih karunia ini Pak Sam ya, berarti ya ada waktu tambahan. Oke, baiklah. Ya, berarti berakhir sudahlah tanya jawab kita malam hari ini di sesi pertama ini. Dan nanti kita akan tutup dulu ya dengan doa penutup dan doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita saksikan sama-sama video pengumuman. Oh ya, sebelumnya bagi yang menginginkan e-sertifikat, sudah ada linknya, udah ada ya di sini ya. Oke, jadi nanti linknya akan dicantumkan di chatroom. Silahkan bisa mengisi nama dan ini yang paling penting, alamat emailnya harus betul ya, karena sertifikat akan langsung dikirim melalui email. Ya baik, silahkan Bang Heri untuk menayangkan video pengumuman.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri acara Zoom malam evangelisasi kita yang ke-14 dengan bersama-sama berdoa dan doa penutup sekaligus doa berkat. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Samuel Gunawan untuk memimpin kita. Oke, puji Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam berdoa. Ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu, kami pada kesempatan ini dapat berkumpul dalam KKR Zoom malam evangelisasi ke-14, Gospel Light for Indonesia. Semua oleh karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan, sehingga acara berjalan dengan baik dan lancar. Firman-Mu yang telah disampaikan dan sesi tanya jawab hari ini, kiranya menjadi pengetahuan dan wawasan bagi kami, untuk semakin menguatkan iman keyakinan kami, bahwa apa yang kami percaya itu benar adanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kami diselamatkan hanya karena anugerah oleh iman, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan baik adalah oleh karena kami sudah diselamatkan, karena kami telah menerima kasih karunia itu, dan kami memuliakan Allah sebagai tanda syukur kami. Bapa di surga, Allah yang kudus, Engkau lah Allah Khalik langit dan bumi dengan segala isinya. Kami memohon rahmat dan belas kasih-Mu untuk melindungi, menjaga kami khususnya dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di seluruh dunia dan juga melanda bangsa kami Indonesia. Dan itu kami berdoa untuk pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada saat ini, baik yang ada di pusat, berbagai provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan agar dimampukan bersama-sama dalam memutuskan mata rantai COVID-19 dan menanggulangi berbagai dampak, khususnya dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh gelombang pandemik ini. Kami berdoa untuk seluruh umat milik-Mu, gereja-Mu, orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu. Berikanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, dan imunitas yang baik, sehingga kami memiliki kekebalan tubuh dan dapat melanjutkan hidup kami dengan baik. Berilah kepada kami hikmat yang memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk melanjutkan hidup kami dan memuliakan Allah, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit pandemik saat ini. Kami mendoakan buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 saat ini, sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat inap di rumah sakit ataupun di tempat pusat isolasi. Di berbagai tempat di seluruh Indonesia, kiranya Engkau memberikan pada mereka kekuatan untuk bertahan dan menyempurnakan kesembuhan mereka dengan kuasa-Mu yang besar, ataupun juga melalui proses penyembuhan dengan bantuan dokter, medikal, obat-obatan, dan dukungan kesehatan lainnya. Secara khusus untuk saudara-saudara kami ini yang hadir dalam ibadah KKR Zoom malam evangelisasi ke-14 Gospel Light for Indonesia ini, Tuhan sertai, tolong dan lindungi kami, kuatkan imunitas kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau juga menyempurnakan kami, sehingga kami sehat seperti sedia kala. Ya Tuhan kami, kiranya Engkau berkenan menjauhkan dari kota dan negeri kami segala bencana dan malapetaka. Kiranya Engkau berkenan segera menghalau wabah menular COVID-19 ini. Berikanlah keamanan di seluruh kota dan desa negeri kami ya Tuhan. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan kepada kota-kota dan desa-desa kami ya Tuhan. Supaya kami dapat selalu berbakti kepadamu dengan rasa aman dan sentosa. Kiranya Engkau mengampuni semua dosa, kesalahan, dan kekilapan kami. Tahirkanlah kota dan negeri kami dari semua pencemaran. Hapuskanlah noda dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan perhatikanlah kota dan negeri kami. Indahkanlah tanah kami ya Tuhan, dan karuniakanlah kota dan negeri kami dengan kelimpahan. Buatlah menjadi sangat kaya dan melimpah dengan berkat-Mu. Kota dan negeri kami yang tercinta, kami memberkati-Mu dengan kekayaan dan kemuliaan dari Allah, Khalik langit dan bumi. Kami memberkati-Mu dengan keamanan, damai, sejahtera, dan perlindungan. Kiranya Allah selalu mengutus malaikatnya untuk membela-Mu, menjauhkan-Mu dari segala mara bahaya dan malapetaka. Negeri kami jadilah kota dan negeri yang kokoh dan menyembah kepada Allah. Biarlah Allah memenuhi-Mu dengan umat yang takut taat kepada Allah dan yang menjauh kejahatan. Kota dan negeri kami kasih Allah melimpah atas-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala rahmat-Mu dan belas kasih-Mu. Kalau puji, puja, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama 3 kali kita katakan, amin, Amin. amin, amin. Amin.